Tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Jangan ngaco jadi dai. Kalau boleh nggak kita mengatakan seperti itu kepada Yusuf Mansur? Oh boleh. Ya nggak boleh itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena sama Allah itu ada aturannya. Sama Yusuf Mansur nggak ada aturannya. Pasti sakit hati. Pasti anda nggak nerima. Selama antum itu menarik ucapan tadi. Kenapa? Anda tersinggung dengan ucapan anda. Saya tersinggung dengan ucapan anda karena anda itu menghinakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah adalah Rabb saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Walid. Beredar di lini masa media sosial Facebook sebuah video, cuplikan video di mana di situ Yusuf Mansur dengan terang-terangan mengatakan Allah itu ngaco gitu. Berdoa kepada Allah itu tidak perlu ada aturannya gitu. Beda sama manusia gitu. Kalau sama Allah nggak ada aturannya gitu. Dan nanti saya akan perdengarkan juga kepada teman-teman. Mendengar dan melihat video itu sangat miris ya teman-teman. Maksudnya bagaimana mungkin seorang yang dikenal sebagai tokoh nasional, yang terkenal sebagai public figure, dan juga menyandang gelar tertentu, lalu dengan gamblangnya mengatakan hal-hal seperti itu teman-teman. Apakah kemudian sudah kurang materi apa gimana gitu? Dari video ini saya kemudian makin yakin kalau Yusuf Mansur ini bukan lagi seorang ustadz gitu, hanyalah seorang motivator gitu. Nggak ada dalil dan nggak ada dasar dia mengatakan bahwa Allah itu ngaco gitu, memberi anak sampai 7 anak namun dalam keadaan miskin gitu. Luar biasa teman-teman. Mari kita simak bersama-sama videonya. Keren, mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini, perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fadl. Bagaimana mungkin dia bilang coba iseng angkat tangan kepada Allah? Berdoa itu bukan bicara masalah keisengan, tapi kesungguhan. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan coba iseng angkat tangan, iseng? Bahasa dari mana itu? Oke, kita lanjut betul. Ya Razak, tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya cuma mau bilang bahwa sampai detik ini saya masih menghargai Yusuf Mansur. Makanya di setiap video saya tidak ada kata umpatan teman-teman, tidak ada hinaan, tidak ada cacian, tidak ada teman-teman. Saya masih menghargai sosok dari Yusuf Mansur ini gitu. Tapi tolong hargai kami juga sebagai umat Islam gitu. Janganlah berkata sembarang kepada Rabb kami dan Tuhan kami, Allah kami gitu. Bertaubatlah dan minta maaflah kepada umat Islam gitu, kepada umat Muslim. Janganlah terus-terusan mengatakan hal-hal seperti itu gitu. Nanti alasannya lagi video lama. Korelasinya di mana gitu? Anda sudah mengatakan itu gitu loh. Dan baru terangkat hari ini. Karena memang hari ini Anda sedang disorot gitu loh. Janganlah lagi kemudian membahas hal-hal yang tidak substansial, video lama. Bukan itu konteksnya. Yang menjadi permasalahan di sini, titik permasalahan di sini ketika Anda mengatakan bahwa Allah kok ngaco, coba iseng berdoa, angkat tangan. Allah itu ngaco, saya miskin seperti ini tapi kok memberikan anak sampai 7. Maksudnya apa? Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu apa-apa tentang Anda gitu. Berbuat seenaknya kepada Anda. Anda tempatkan posisi Allah yang maha mulia, yang maha suci, yang maha segalanya itu di sebelah mana wahai Yusuf Mansur, sampai dengan beraninya, dengan teganya Anda mengatakan hal-hal seperti itu kepada Rasulullah SAW saja. Kita tidak boleh berkata sembarangan, apalagi kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita semua. Boleh jadi kemudian ada pendosa di luar sana, ada pelaku maksiat di luar sana, tapi ketika mendengar Rabbnya, Allahnya, Tuhannya, kamu perlakukan seperti itu, kamu tempatkan posisinya seperti itu, dia bisa marah. Makanya saya bilang sekali lagi, saya masih menghargai Yusuf Mansur sampai detik ini. Tapi mbok ya tolong, minta maaf lah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf lah kepada umat Islam. Karena Anda sudah berkata hal-hal yang sangat
bikin kaget, miris dan mengecewakan gitu. Ini ada ustadz yang kemudian membantah pernyataan dari Yusuf Mansur tersebut. Kita lanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwatul kiram, bagaimana kondisinya jika ada seorang yang mengatakan, Suf, jangan ngaco jadi dai? Kalau boleh nggak kita mengatakan seperti itu kepada Yusuf Mansur? Oh boleh. Ya nggak boleh itu sama Allah Subhanahu wa taala, karena sama Allah itu ada aturannya. Sama Yusuf Mansur nggak ada aturannya. Gimana perasaan Anda wahai Yusuf Mansur kalau ada yang mengatakan seperti itu tentang Anda? Pasti sakit hati. Pasti Anda nggak nerima. Kenapa? Karena tidak sopan sama Anda. Bagaimana mungkin kita akan melegalkan dan membolehkan orang-orang tuh nggak sopan sama Allah SWT sampai mengucapkan ngaco-ngaco sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini udah ngawur dan bin keblinger. Nggak boleh seperti itu, ayyuhal ikhwatul kiram. Kalau seandainya sama Allah nggak ada aturannya, apalagi sama Anda wahai Sumansur? Kenapa? Sama Allah itu ada aturannya. Apalagi dalam urusan doa ada aturannya dan ada adabnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat Islam, hamba-hambanya, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dia itu sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tadarru'. Apa arti tadarru'? Merendahkan jiwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk sama Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngomong ngaco-ngaco sama Allah. Wa khufyah, dan dengan suara lirih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak suka dengan orang-orang yang melampaui batas seperti ucapan Yusuf Mansur tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak suka, Allah enggak cinta. Jangan dikira itu enggak ada aturan sama Allah. Kalau enggak ada aturan sama Allah, apalagi dengan Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang seperti itu, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka itu enggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan layaknya. Mereka itu enggak sopan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu enggak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah firmankan tentang orang-orang yang ngaco kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati. Akan tapi ana tetap akan menunjukkan adab kepada antum. Selama antum itu menarik ucapan tadi. Kenapa? Anda tersinggung dengan ucapan Anda. Saya tersinggung dengan ucapan Anda karena Anda itu menghinakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah adalah Rabb saya. Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Rabbnya seluruh umat Islam. Pasti umat Islam yang mendengarkan ucapan Anda akan tersinggung dengan ucapan Anda. Itu pasti. Maka antum minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar, dan serta minta maaf kepada seluruh kaum muslimin karena ucapan itu adalah ucapan yang berbahaya sekali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat sepakat sekali dengan apa yang di poin-poin yang dikatakan oleh beliau ini, bahwa Yusuf Mansur harus segera menarik ucapannya gitu. Mengklarifikasi. Tidak peduli itu video mau kapan gitu. Yang jelas video itu baru terangkat hari-hari ini gitu, teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada sulitnya, tidak ada susahnya gitu loh untuk meminta maaf dan mengakui segalanya gitu. Agar kita kembali kemudian seperti dulu gitu loh. Terus terang saja saya pernah katakan di salah satu video saya bahwa ini adalah salah satu langkah saya karena peduli dengan Yusuf Mansur gitu. Untuk kita sama-sama kemudian memperbaiki diri, teman-teman. Kemarin terlihat Yusuf Mansur menghadiri kajian Buya Yahya. Lalu kemudian Yusuf Mansur terlihat di pemakaman almarhum Coach Stephen rahimahullah. Saya apresiasi itu langkah yang bagus gitu. Selama kemudian mau ada perubahan gitu loh, teman-teman. Tapi bagaimana ceritanya kita mau berpikir Anda mau berubah kalau sampai hari ini investor itu belum Anda temui juga gitu loh. Dari dulu Pak Zainul Mustafa dan kawan-kawan, Pak Davibia selalu mengusulkan bahwa kenapa Yusuf Mansur tidak pernah punya inisiatif untuk mengumpulkan saja para korbannya di satu tempat, bikin posko pengaduan, lalu kemudian korban-korban itu dikumpulkan gitu. Sehingga kemudian terjadi komunikasi di sana, terjadi pendekatan penyelesaian masalah gitu secara persuasif. Lalu kenapa kemudian Yusuf Mansur sibuk ke sana kemari, namun kemudian tidak ada, seolah-olah tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Terus terang teman-teman, saya katakan, saya sering pernah mengatakan di video-video saya yang lalu bahwa saya tidak akan pernah berhenti membuat konten tentang Yusuf Mansur sampai kemudian
korban-korban ini tersenyum lepas. Masalah hak-haknya dikembalikan, teman-teman. Terus saya sudah terlanjur janji kepada korban-korban. Sampai hak-hak kalian dikembalikan, saat itulah saya kemudian berhenti membuat konten tentang Yusuf Mansur. Tapi jika itu Anda tidak lakukan, maka mohon maaf, saya akan terus mengangkat Anda dan saya akan terus menyoroti masalah ini. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lepas. Saya akan berusaha sekuat dan semampu saya. Terlepas dari seperti kemarin Toibah Jia TV dilaporkan, Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah itu tidak akan membuat niat kita menjadi pudar, teman-teman. Doakan kami, teman-teman. Kami akan terus mengangkat masalah ini, gitu. Dan kami akan terus menyoroti orang ini, gitu. Sampai kemudian dia mau bertanggung jawab, teman-teman. Cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.